Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirni Eka Putra, SE MSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pentingnya aspek keperilakuan pada akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi adalah tentang manusia. Para akuntan itu secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi. Kemudian bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi tersebut. Dan bagaimana sih sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Jika akuntansi berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya memonitor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realita perusahaan. Kemudian yang kedua adalah akuntansi adalah tindakan. Dalam berorganisasi sendiri, semua anggota itu harus mempunyai perannya masing-masing yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, peran itu tergantung pada seberapa besar tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi ini sendiri biasanya hanya berpusat pada pelaporan informasi keuangan saja, namun dalam beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntansi profesional ini mulai menyadari dan mengetahui kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Oleh karena itu, informasi ekonomi sekarang dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga menambahkan data-data non-keuangan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan ekonomi dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, wajar jika akuntansi ini harus memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai disiplin ilmu lain yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Baiklah, kita masuk ke ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan itu sangat luas. Yang pertama ada aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Kemudian yang kedua ada studi reaksi manusia terhadap format dan visi laporan akuntansi. Kemudian yang ketiga ada cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada pengembalian teknik laporan yang dalam mengkomunikasikan perilaku para pemakai data. Kemudian yang terakhir ada pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, ciri-ciri serta tujuan dari orang-orang yang menjelaskan organisasi. Kemudian secara umum ruang lingkup akuntansi itu terbagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama ada pengaruh perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Kemudian yang terakhir ada metode untuk memprediksi strategi untuk mengubah perilaku manusia. Kemudian selanjutnya yaitu ada materi lingkup dan sarana hasil ilmu keperilakuan. Di mana pada masa lalu itu para akuntansi itu semata-mata hanya fokus kepada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Kemudian mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi itu harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam satu organisasi atau perusahaan. Kemudian kita masuk ke persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan.
Ilmu keperilakuan sendiri mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan itu menghubungkan antara keperilakuan dengan akuntansi. Sementara itu, ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan itu terlibat dalam riset-riset terhadap aspek-aspek teori memotivasi, kemudian keputusan sosial maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntansi keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset dan teori tersebut untuk menghasilkan hubungan ataupun situasi akuntansi yang ada. Tetapi para akuntansi tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut karena sebagian mereka berada di luar batasan-batasan akuntansi. Baiklah, kemudian kita masuk ke perspektif berdasarkan perilaku manusia. Ada psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Psikologi industri atau organisasi awalnya memperhatikan masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi kinerja yang diharapkan. Sedangkan secara spesifik, sosiologi itu telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Sosiologi mempelajari orang-orang yang hubungannya dengan sesama manusia, sedangkan psikologi sosial adalah suatu bidang kajian dan psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi, yaitu gabungan antara konsep psikologi dan sosiologi. Psikologi sosial ini berfokus pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utamanya adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimanya. Kemudian kita masuk ke hal-hal penting dalam perilaku organisasi. Terbagi menjadi 7. Yang pertama ada teori peran. Peran sendiri dapat digambarkan secara sederhana itu sebagai bagian dan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Peranan sosial itu menggambarkan hak atau kebenaran, tugas-tugas, kewajiban, maupun perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks tertentu. Kemudian yang kedua ada struktur sosial. Studi keperilakuan manusia yang sistematis itu bergantung pada 2 fakta. Pertama, orang yang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Kemudian yang kedua ada orang-orang tidak mengisolasi bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika orang-orang tidak bertindak dengan pola teladan ataupun pola yang sesuai dengan tuntutan lingkungan, maka akan tidak ada dasar bagi ilmu keperilakuan. Kemudian yang ketiga ada budaya. Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Tidak terdapat masyarakat tanpa suatu budaya dan budaya tidak akan di luar suatu masyarakat. Jadi demikian, maka budaya atau jalan hidup meliputi sistem kepercayaan umum yang sesuai dengan harapan gaya sesuatu. Budaya ini mempengaruhi pola teladan perilaku manusia yang teratur karena budaya menggambarkan perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu. Kemudian yang keempat adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan suatu tingkatan sampai sejauh mana sih seorang karyawan itu memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi ini juga merupakan nilai personal yang terkadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Kemudian yang kelima adalah konflik peran. Secara umum konflik peran dapat dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama ada konflik peran dan kedua adalah konflik kepentingan. Menurut Wolf dan Smoke, pada tahun 1962, konflik peran timbul karena adanya 2 perintah berbeda yang diterima secara bersamaan
dan pelaksanaan atas salah satu perintah saat akan mengakibatkan diabaikannya perintah orang lain. Seorang profesional dalam melakukan tugasnya, terutama ketika menghadapi suatu masalah tertentu, sering menerima dua perintah sekaligus. Perintah pertama berasal dari kode etik profesi, sedangkan perintah kedua berasal dari pengendalian yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang keenam ada konflik kepentingan. Menurut Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1920 menjelaskan bahwa jika suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif, maka organisasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa dengan birokrat dan kriteria sebagai berikut. Kriterianya ada 5. Yang pertama adalah pembagian kerja, kemudian yang kedua ada hierarki wewenang yang jelas, kemudian yang ketiga adalah prosedur seleksi yang normal, kemudian yang keempat ada peraturan yang rinci, dan yang terakhir adalah hubungan yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi. Kemudian yang terakhir dalam hal penting dalam perilaku organisasi ada yang ketujuh yaitu pemberdayaan karyawan. Menurut Max Wood pada tahun 2002 menuliskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam pelaksanaan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dalam efisien dan inovasi produk, kemudian penggunaan teknologi baru yang canggih, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Apabila organisasi melaksanakan pemberdayaan karyawan, maka berarti bahwa dalam organisasi tersebut karyawan diperlakukan sesuai dengan teori. Artinya, pimpinan organisasi menganut paham atau cara pandang bahwa karyawan di perusahaan tersebut adalah karyawan yang mempunyai karakteristik yang pada umumnya adalah positif. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.